Oke, baik pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di acara Lensa Kita di Manu TV. Dan pada kesempatan ini kami menghadirkan salah satu peserta pelatihan kepemimpinan nasional 2 angkatan 3 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kami sapa langsung Pak Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara, Bang Saifuddin Juba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, saat ini sehat walafiat. Ya, beberapa bulan terakhir ini aktivitas Anda lebih banyak sebagai peserta diklat ya? Ya, benar sekali. Ya. Bisa Anda jelaskan atau ceritakan sebelum kita langsung ke substansi tema atau pada proyek perubahan? Saya coba ceritakan sedikit bagaimana Anda mengisi waktu terhadap sebagai peserta diklat di Kementerian Dalam Negeri. Ya, kami peserta dari Maluku Utara itu tiga orang. Saya adalah Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga, Saifuddin Juba ST, kemudian ada teman 2, Kepala Dinas Pangan, dan kemudian ada satunya lagi Kepala Dinas Kepala Badan Pendapatan. Ya. Jadi kami bertiga mengikuti pendidikan kepemimpinan nasional angkatan tingkat 2 dan angkatan ketiga yang diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri Republik Indonesia tahun 2024. Dan tahapan saat ini sudah masuk dalam tahapan rancangan proyek perubahan ya? Saat ini kami sudah masuk dalam tahapan implementasi. Iya. Implementasi terhadap proyek perubahan yang kami gagas, yaitu adalah sport tourism, strategi kepemudaan dan olahraga wilayah Maluku Utara. Jadi kami singkat, akronimnya adalah Salawaku. Ya, jadi kalau Salawaku itu kita bisa artikan bahwa itu adalah sebuah tameng atau perisai. Kalau kita bicara soal zaman dulu, itu sebagai alat pertahanan bila ada serangan musuh. Nah, kalau kita kembali ke saat ini, ya era sekarang, kalau kita ke olahraga, maka itu sebagai tameng untuk bagaimana agar masyarakat itu memiliki tubuh yang kuat dan olahraga untuk bagaimana mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Oke, luar biasa, Bung Udin. Sebelum kita akan membahas lebih substansi tentang materi Anda ini, saya mau coba untuk bertanya, motivasi apa Anda memilih sport tourism sebagai materi rancangan proyek perubahan Anda? Ya, nah sport tourism adalah tema implementasi proyek perubahan yang menggabungkan antara olahraga dan wisata. Kenapa kami mengambil tema itu? Karena kita tahu bersama bahwa Maluku Utara adalah salah satu potensi destinasi wisata yang kemudian harus kita gabungkan antara olahraga dengan wisata. Jadi masyarakat bisa melakukan kegiatan-kegiatan olahraga sambil bisa menikmati destinasi wisata yang ada di Maluku Utara, terutama di Kota Ternate dan Kota Tidore. Berarti bisa dikatakan ada komparasi ya? Iya, komparasi. Ini kolaborasi. Kolaborasi antara kepemudaan dan wisatanya. Itu. Berarti kegiatan ini termasuk juga salah satu mengeksplor potensi wisata yang di Provinsi Maluku Utara. Ya, benar sekali. Mengapa ini menjadi sasaran Anda dalam diklat sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional 2 angkatan 3 ini? Iya, sangat benar sekali bahwa kami menggagas judul kami adalah sport tourism karena ini adalah salah satu manfaat yang sangat luar biasa. Kalau misalnya kegiatan ini dilakukan dan menghadirkan banyak orang, ya olahraga dan kemudian sport turismenya, wisatanya itu berdampak terhadap pertumbuhan peningkatan ekonomi masyarakat di Maluku Utara. Itu poinnya gitu. Sehingga kami mengangkat ini sebagai gagasan dan ide kami terkait dengan sport tourism. Ya, pasti setiap ide atau gagasan itu memiliki tujuan. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Benar. Untuk jangka pendeknya apa? Nah, di jangka pendek kami ada namanya milestone jangka pendek. Jadi ada beberapa tahapan yang kami harus lakukan, karena ini sudah masuk dalam tahapan implementasi. Salah satunya adalah, kemarin kami sudah lakukan FGD dan kemudian pembentukan tim efektif eksternal, dan ke depan lagi kami akan membentuk komunitas Salawaku. Nah, itu menjadi agent untuk bisa melakukan sosialisasi terhadap sport tourism. Ya, gitu. Nah, yang akan kami lakukan adalah festival kora-kora juga dalam tahapan jangka pendek ini,
kami harus lakukan karena ini gini. Ini harus kita mengangkat. Jadi ini ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Salah satunya adalah tiga sebenarnya tiga jenis keolahragaan. Yang pertama adalah olahraga pendidikan, kemudian olahraga masyarakat dan olahraga prestasi. Nah, olahraga masyarakat ini adalah salah satu yang kami lakukan adalah festival kura-kura. Kura-kura. Nah, kenapa harus kami lakukan ini? Karena gini, di undang-undang itu menyatakan bahwa daerah harus melestarikan dan meningkatkan budaya melalui kegiatan olahraga masyarakat atau olahraga tradisional. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah festival kura-kura. Bagaimana kita mengangkat sejarah, ya? Dulu kalau kita lihat bahwa Sultan Nuku dengan perjuangan yang luar biasa bagaimana menguasai wilayah itu, ya, menguasai wilayah dan bisa menguasai beberapa wilayah. Dan ini kita ambil apa ya, semacam Berarti kegiatan ini semacam merefleksi ya sejarah ya, historis merefleksi, ya. iya. Artinya eksistensi kerajaan kesultanan misalnya. Iya. Sehingga Anda memilih salah satu kegiatan kura-kura itu sebagai festival masyarakat. Masyarakat, betul. Itu. Selain itu kira-kira apa lagi? Kemudian bagaimana dengan festival kura-kura ini kita mengangkat prestasi olahraga. Jadi dari tradisi menuju prestasi olahraga. Gitu. Itu menjadi poin. Berarti itu selain semacam apa ya, explore potensi wisata, itu juga ajang kampanye ya untuk merangsang potensi-potensi yang ada di Maluku Utara ya. Termasuk terutama itu, kepemudaan. Betul. Iya. Itu juga salah satu yang kami lakukan gitu. Oke, Pak Udin, ini yang menarik juga yang menjadi salah satu materi proyek perubahan Anda ini sebagai peserta ya. Iya. Gitu. Selain ini ada kegiatan apa lagi? Yang kami lakukan untuk saat ini adalah kami konsen terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena ini sudah masuk dalam tahapan implementasi terkait dengan proyek perubahan yang kami gagas ini. Iya. Sebagai seorang pegawai negeri sipil di Provinsi Maluku Utara kan, tentunya sebagai peserta diklat di Kementerian Dalam Negeri, tentu itu menjadi tahapan wajib bagi para peserta. Betul. Gitu. Betul. Iya kan? Iya. Gitu. Kira-kira selain program ini apa saja yang ada di benak Anda? Selain program ini ya. Iya. Nah, kalau misalnya program terkait dengan kepemudaan dan olahraga, kami juga membangun sebuah sistem juga. Sistem yang akan kami lakukan adalah sistem itu namanya Salawaku. Ya, ada bisa Nah, Salawaku itu sistem yang akan mengakomodir seluruh data atlet. Ya, data atlet, kemudian data kepemudaan. Karena selama ini di Dinas Kepemudaan dan Olahraga itu belum terbangun sebuah sistem yang up to date terkait dengan data atlet dan data kepemudaan. Sehingga kami di tahun ini lewat pendidikan kami yang kami ikut sebagai peserta PKN 2, maka salah satu yang kami lakukan adalah membangun sistem. Luar biasa. Ya. Pak Kadis ini bisa dipertegas lagi, Salawaku ini kan ada macam kearifan lokal ya? Iya. Iya kan? Jadi Salawaku ini strategi kepemudaan dan olahraga Provinsi Maluku Utara. Iya. Gitu. Salawaku itu adalah strategi kepemudaan dan olahraga wilayah Maluku Utara. Wilayah Maluku Utara. Itu. Mengapa Anda memilih tema itu sebagai materi atau konsep Anda di tim 2? Ya, ini adalah salah satu tugas kami. Tugas kami kebetulan kami sebagai pimpinan tentunya kami harus mengangkat sebuah masalah yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Ya, jadi makanya harus ada kaitan dengan tugas dan tugas kami yang ada di sebagai kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga harus mengangkat sebuah masalah yang di Dinas Kepemudaan dan Olahraga, sehingga kami mengangkat ini. Pak Udin, Anda sebagai kepala dinas, sejauh mana minat pemuda di Provinsi Maluku Utara terhadap mereka mengaktualisasikan diri dalam bidang olahraga? Ya, memang sebenarnya kalau kita lihat di Maluku Utara itu potensi kepemudaan itu sangat luar biasa. Kami punya data sebenarnya. Coba bisa digeser di slide kedua itu. Ya.
ada data yang slide kedua. Nah, itu. Slide kedua. Back. Ya. Terus satu lagi. Nah ini. Yang Itu tadi. Yes. Ini adalah potensi kepemudaan dan olahraga. Ini kita bisa lihat jumlah pemuda Maluku Utara sebanyak sekian ini. 307.083 jiwa. Ya. Dari total penduduk yang 900 Ya, ribu ya. dari sekian penduduk. Nah, tingkat partisipasi angkatan kerja bisa kita lihat bersama baru 54,88%. Tingkat pengangguran Ya, itu pengangguran termasuk pengangguran terbuka sekitar 12,36%. Nah, ini tentunya Dinas Kepemudaan dan Olahraga punya tanggung jawab besar bagaimana pemuda itu harus diberi ruang, ya, memberi ruang kreasi terhadap bagaimana sehingga dia bisa melakukan wirausaha, berkarya gitu. Sehingga ini penting sekali bagaimana supaya pemuda itu harus dibekali supaya mereka memiliki kapasitas, ya, memiliki kompetensi untuk bagaimana menyiapkan diri menghadapi Indonesia emas di tahun 2045. Ini penting sekali harus dilakukan. Berarti harus dipersiapkan dari sekarang ya. Harus dipersiapkan dari sekarang pemuda. Berarti ini merupakan salah satu output daripada kegiatan sehingga harus di-branding dan di-framing sedemikian rupa ya. Iya. Oke, Pak Kadis, terima kasih. Sayang sekali waktu kita terbatas. Tapi sebelum saya mengakhiri acara ini, mungkin ada closing statement dari Pak Kadis terhadap pemuda di Provinsi Maluku Utara, sekaligus sebagai peserta di Klub Tim 2. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman yang saya hormati, termasuk saudara saya Pak Sarwandi, memberikan ruang kepada saya untuk bisa menyampaikan ide dan gagasan terkait dengan sport tourism yang kami gagas sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ketiga yang diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri tahun 2004. Ini poin pentingnya adalah dengan kegiatan ini, dengan kegiatan sport tourism Salawaku, tentunya ini berdampak terhadap kalau kegiatan ini berjalan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, ya, karena akan menghadirkan seluruh masyarakat yang ada di Maluku Utara, terutama di kota Ternate dan kota Tidore. Karena untuk jangka pendek yang kami fokus adalah kota Ternate dan kota Tidore dengan melakukan kegiatan yang namanya Festival Kora-Kora. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih pemirsa. Demikianlah bincang dengan kami bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara sekaligus sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Kementerian Dalam Negeri. Saksikan lagi acara kami di lain waktu hanya di Malu TV, channel Timur Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kekali sukses selalu.